Salam sehat, salam sejahtera. Jumpa kembali dengan channel Kalamwati. Menurut cerita turun-temurun, belum dinyatakan pria sejati apabila belum memiliki kelengkapan hidup seperti Curigo, Turangga, Kulkila, Garwa, dan Wisma. Pada zaman kerajaan dahulu, itu memberlakukan aturan seperti itu. Itu pada zaman dulu, yaitu pada zaman kerajaan. Apakah untuk sekarang masih relevan? Untuk sekarang, Curigo itu arti dari keris. Kalau sekarang ya dijadikan pusaka. Pusakanya apa untuk zaman sekarang? Yaitu alat untuk mencari mata pencarian. Turangga itu kuda yang sekarang digantikan dengan kuda besi atau yang dinamakan sepeda motor. Kalau kereta kuda sekarang digantikan mobil. Kulkila, kenapa harus ada kulkila? Karena pada zaman dahulu suku Jawa itu memiliki peliharaan burung perkutut yang dijadikan kelangenan. Garwa diartikan dalam bahasa Indonesia itu istri, sedangkan Wisma itu rumah. Jadi dinyatakan pria sejati itu kalau sudah komplit, memiliki pusaka atau pekerjaan, memiliki kendaraan, memiliki istri, memiliki peliharaan, dan memiliki rumah. Itu sudah lengkap. Membahas tentang perjodohan. Dalam menentukan jodoh, suku Tanah Jawa itu menggunakan perhitungan neptu, dino, dan pasaran, dan juga menggunakan metode arah mata angin dalam mencari perjodohan itu sebagai pelengkap perhitungan neptu dino. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kehidupan di masa yang akan datang, perjodohannya itu bisa langgeng kaya mimilan mintuno, bisa lestari sampai cucu dan buyut, bahkan bisa sampai memiliki canggah dan seterusnya. Apakah perhitungan berdasarkan arah dan neptu dino itu masih relevan untuk zaman modern seperti sekarang? Simak video ini sampai selesai agar pemirsa Kalamwati bisa menilai. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga itu terkadang tidak sesuai yang diharapkan. Banyak gangguan-gangguan pada sektor kesehatan, kemerosotan ekonomi, bahkan sampai berujung ke perceraian. Semua orang menginginkan hidup yang tentram, damai, bahagia, dan banyak harta. Akan tetapi, terkadang keinginan tersebut bisa berubah menjadi sebaliknya. Para leluhur Tanah Jawa memberikan petuah kepada anak cucunya. Sebelum menikah itu sebaiknya diperhitungkan dulu jumlah neptu pasaran dan arah mana yang cocok mencari pasangan hidup, serta memperhatikan bobot bebet bibit supaya sejahtera dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apa itu bibit, bebet, bobot? Bibit berkaitan dengan latar belakang keluarga calon pasangan, status sosial keluarga, dan baik buruknya garis keturunan merupakan salah satu hal yang penting yang harus dimiliki seseorang. Contohnya, anak yang berasal dari keluarga utuh dan bahagia kerap dianggap bisa menjadi calon pasangan dan calon orang tua yang baik bagi keluarga kecilnya nanti. Bebet berhubungan dengan tingkat ekonomi seseorang. Para orang tua tentu ingin anak memiliki pasangan yang mapan agar risiko kesulitan finansial setelah berkeluarga dapat diminimalkan. Idealnya, seseorang harus sudah memiliki pekerjaan tetap atau bisnis pribadi jika berencana menikah dalam waktu dekat. Alangkah lebih baik lagi bila hal tersebut disempurnakan dengan persiapan lainnya, seperti kepemilikan rumah pribadi, aset investasi, dan tabungan yang jumlahnya memadai. Bobot berupa sifat karakter dan pencapaian yang berhasil diraih calon pasangan. Orang tua pasti ingin melihat anaknya memiliki pasangan berkepribadian dewasa,
berpendidikan tinggi, dan memiliki sifat tanggung jawab yang besar. Cermati gambar arah mana yang terbaik dalam menentukan jodoh. Tabel ini untuk melengkapi perhitungan jumlah neptu pasangan. Sebagai pedoman, keberadaan dalam mencari jodoh itu pedomannya pria, dikarenakan dalam adat suku Jawa yang mencari jodoh itu yang pria. Kita mulai. Pria mencari jodoh ke timur. Timur itu letaknya sandang, yang artinya mudah dalam mencari kemewahan. Di sini akan diuji kesabarannya. Masalahnya, keduanya akan mengejar kekayaan duniawi. Pria mencari jodoh ke selatan. Selatan itu letaknya pangan, yang artinya dalam menjalani rumah tangga akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Murah pangan. Pria mencari jodoh ke barat. Itu di barat letaknya loro atau sakit, yang artinya dalam mencari nafkah maupun kesehatan dan kebatinan itu akan banyak gangguan. Pria mencari jodoh ke utara. Utara itu letaknya pati, yang artinya kesulitan dalam mencari nafkah. Bahkan kadang bisa cerai dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana untuk yang arah ke tenggara, arah ke timur laut, arah ke barat daya? Itu akan saya sampaikan pada konten-konten yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini pengetahuan yang pernah saya dengar. Apabila ada kebenaran tabel di atas bagi pemirsa yang sudah terlanjur berkeluarga, cuma itu masih ada solusinya. Masih banyak orang-orang yang ahli di bidang perhitungan ini yang bisa memberikan solusi. Rekomendasi untuk para jomblo bisa menanyakan pada orang-orang yang sudah berkeluarga agar tidak kecewa di kemudian hari. Jika tabel di atas salah, ya diabaikan saja. Mungkin aturan di tabel di atas sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang yang serba modern ini. Terima kasih pada pemirsa yang sudah mencermati sampai selesai. Tekan tombol subscribe apabila belum subscribe dan tekan tanda lonceng agar panjenengan dapat pemberitahuan terbaru dari konten-konten terbaru dari Kalampati. Semoga pemirsa Kalampati selalu sehat sejahtera dan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.